Anggota kelompok kami ada 2 orang, yaitu Ika Dek Dwi Padama Perdana Putra dengan nomor 24061291 dan juga saya sendiri, Aaron Afralom dengan nomor 2406129138. Sebelum mulai, jadi berikut ini adalah outline yang akan kami presentasikan. Itu ada introduction, ada method, lalu result dan discussion, dan terakhir ada conclusion. Lalu kami mulai dari introduction dahulu. Latar belakangnya adalah industri manufaktur semakin menerapkan otomasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi pada produknya. Nah, salah satu industri manufaktur yaitu Jepara Handicraft yang merupakan UKM furnitur kayu dengan sistem produksi make to order atau MTO, lalu menggunakan tahap finishing dan pengecatan yang berperan penting dalam kualitas visual dan daya tahan produk yang dibuatnya. Industri ini juga memiliki banyak kelemahan karena masih menggunakan pengecatan manual, seperti ketebalan yang tidak konsisten, ketergantungan terhadap skill dari operatornya, lalu waktu pengerjaannya yang relatif lama, dan juga pemborosan pada cat yang digunakan. Di sini kami memiliki tujuan untuk menganalisis proses produksi dan metode pengecatan yang saat ini diterapkan di Jepara Handicraft. Lalu kami juga mengidentifikasi permasalahan yang muncul saat pengecatan manual. Kemudian kami merancang sistem otomatis yang sesuai dengan karakteristik UKM furnitur tersebut. Lalu pada akhirnya kami menghasilkan usulan untuk mengimplementasikan otomasi yang dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan juga daya saing dari Jepara Handicraft ini. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang metode-metode yang kami gunakan. Pertama ini ada proses produksinya. Kami mengidentifikasi bahwa proses produksi di Jepara Handicraft ini dimulai dari persiapan bahan baku, lalu pemotongan material, lalu perakitan komponen furnitur, lalu pengamplasan, pengecatan atau finishing yang nanti akan kami lakukan analisis, lalu pengeringan, pengemasan, dan terakhir adalah pengiriman ke customer. Nah, kurang lebih ini adalah diagram fishbone untuk menganalisis permasalahan pada sistem pengecatan manual yang ada pada Jepara Handicraft tadi. Nah, contohnya adalah dari materialnya, mungkin ada campuran cat yang tidak konsisten karena kualitas catnya mungkin bisa berbeda-beda. Atau karena metodenya masih manual, jadi jarak semprotnya itu tidak tetap. Dan juga sudut penyemprotannya bisa berubah-ubah sesuai dengan operator yang mengerjakan. Lalu untuk pemesinannya, karena masih menggunakan manual, jadi tidak ada kontrol lintasan. Jadi karena tidak ada pengaturan kontrol lintasan dan masih manual, tekanan yang dihasilkan juga tidak konsisten sesuai dengan operatornya. Lalu dari segi measurement, itu tidak ada monitoring untuk konsumsi dari cat tersebut. Selanjutnya dari segi man-nya atau operatornya mungkin banyak mengalami human error dalam pengerjaannya. Yang terakhir dari environment-nya, karena pengecatannya masih manual, sangat sensitif terhadap hal-hal seperti pencahayaan yang kurang, suhu ruangan yang tinggi, atau ventilasi kurang baik. Itu dapat mempengaruhi dari kualitas pengecatan. Selanjutnya adalah di sini kami melakukan analisis dari permasalahan tadi dengan kondisi saat ini dan kami melakukan upaya untuk memberikan solusi secara otomasi. Contohnya itu dari prosesnya pengecatan, kondisi saat ini menggunakan spray gun manual. Permasalahannya adalah menyebabkan ketebalan catnya tidak konsisten. Nah, solusinya kami menggunakan robot arm dan spray gun otomatis supaya ketebalan cat
catnya menjadi konsisten. Lalu kondisi saat ini yang bergantung operator, kami gunakan program lintasan yang secara otomatis. Waktu pengerjaan yang lama, kami juga menggunakan gerakan robot yang dapat diatur secara konsisten, sehingga dapat dilakukan perhitungan tentang waktu pengerjaannya. Lalu untuk overspray yang tinggi, karena masih pengerjaan manual, tergantung operatornya, setelah kami menggunakan robot, pasti akan kontrol dari jarak dan kecepatannya akan lebih stabil. Dan terakhir, dari resiko K3-nya, paparan uap cat ini bisa menyebabkan risiko bagi operatornya. Nah, sehingga solusi dari robot arm ini, operatornya tidak kena kontak langsung, sehingga lebih aman. Lalu alur perancangan dari sistem terotomasinya itu adalah yang pertama kami menganalisis sistem produksi manualnya seperti tadi. Lalu kami mengidentifikasikan permasalahan dari sistem produksi tersebut yang tadi ada pada fishbone. Lalu kami memilih sistem dan komponen otomasi. Kami memilih untuk pada bagian pengecatan ini. Nah, selanjutnya kami merancang robot arm dan spray gun. Lalu kami merancang sistem kontrolnya. Selanjutnya perancangan alur operasi dari robot armnya. Dan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem yang kami rancang. Nah, kurang lebih gambaran untuk migrasi dari sistem manual ke sistem otomatisnya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu pengecatan masih dilakukan secara manual. Contohnya tuh operator masih menggunakan spray gun manual kepada furnitur yang dilakukan pengecatan. Selanjutnya, karena kami mau berubah menjadi terotomasi menggunakan robot arm, kami membuat sebuah layout untuk modifikasinya. Lalu yang ketiga, kami melakukan programming dari robot tersebut supaya dapat lebih terotomasi dan juga lebih stabil saat digunakan. Selanjutnya, kami juga melakukan testing dan kalibrasi supaya hasilnya selalu stabil dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, next-nya kami melakukan training pada operatornya supaya pengerjaan dapat lebih dilakukan dengan cepat dan semakin mengurangi human error. Yang terakhir, harapannya proses dapat dilakukan secara full automation. Jadi sudah sedikit menggunakan tenaga manusia lagi. Baik, saya akan melanjutkan untuk uraian perancangan dari sistem terotomasi yang kita buat. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi dari permasalahan sistem manual yang ada sebelumnya pada Jepara Handicraft. Kemudian selanjutnya adalah penentuan spesifikasi kebutuhan dari sistem. Kemudian, langkah ketiga adalah perancangan coating boot yang tertutup. Lalu selanjutnya adalah penempatan 6 aksis robot arm yang dimana robot arm ini yang akan kita gunakan pada sistem terotomasi kali ini. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan integrasi spray gun dan kompresor, lalu perancangan arsitektur kontrol PLC, kemudian integrasi sensor dan aktuator, sinkronisasi gerak robot dan penyemprotan cat, lalu yang terakhir adalah optimasi kualitas finishing dan pengurangan overspray. Baik, kita lanjut pada outline yang berikutnya adalah result and discussion. Di sini, kita bisa lihat, yang berikutnya adalah analisis biaya yang di mana, kita bisa melihat ada tabel yang merupakan adalah asumsi perhitungan dari beberapa parameter yang kita, kaji di sini. Yang pertama adalah ada parameter hari kerja yang di mana kita asumsikan bahwa Jepara Handicraft itu menggunakan hari kerja sebanyak 26 hari dalam sebulan. Yang selanjutnya adalah jam kerja yang di mana adalah 8 jam kerja sehari. Kemudian untuk produksi furnitur kita asumsikan adalah 10 unit per hari. Produksi per bulan yaitu 260 unit, dan produksi per tahunnya adalah 3.120 unit. Untuk upah minimum di daerah Jepara pada 2026, yang kita temukan adalah 2.756.000 per bulan. Kemudian untuk harga cat finishingnya adalah 120.000 per liter, konsumsi cat manual adalah 0,3 liter per unit, konsumsi cat robot arm adalah 0,25 liter per unit yang dimana lebih rendah 0,05 liter dari konsumsi cat manual.
Kemudian selanjutnya adalah tarif listrik industri kecil, yaitu 1.700 kWh, dan daya robot arm adalah 2 kW. Di sini adalah asumsi untuk perbandingan antara sistem manual dengan robot arm. Di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen yang dibandingkan. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang dimana pada sistem manual itu membutuhkan 33 juta dalam setahun dan tidak mengeluarkan biaya untuk robot arm. Kemudian selanjutnya adalah cat finishing, yang dimana pada sistem manual memerlukan 112 juta dalam setahun, sedangkan untuk robot arm adalah 93 juta dalam setahun. Pada komponen listrik, itu pada sistem manual tidak memerlukan listrik, dan untuk asumsi pada robot arm memerlukan sekitar 8.486.000 setahun. Kemudian selanjutnya adalah maintenance, yang dimana pada sistem manual, karena tidak menggunakan robot arm, maka tidak memerlukan maintenance. Kemudian untuk asumsi pada robot arm memerlukan sekitar 5.500.000 tahun untuk maintenance. Kemudian setelah kita melakukan perbandingan pada beberapa komponen, kita totalkan untuk sistem manual itu membutuhkan sekitar 145 juta dalam setahun, dan jika kita menggunakan sistem robot arm hanya membutuhkan sekitar 107 juta dalam setahun. Nah, di sini kemudian kita menghitung payback period ya yang di mana untuk mengembalikan uang yang sudah kita investasikan awal untuk membuat sistem terotomasi robot arm ini. Yang di mana asumsi untuk melakukan investasi awal pada robot arm adalah 110 juta yang dibagi dengan 37 juta yang kita dapatkan adalah kira-kira payback periodnya adalah 2,91 tahun atau sekitar 35 bulan. Dengan penghematan tahunan yang kita dapat adalah sebesar 37,8 juta per tahun. Next. Di sini adalah komponen utama dari sistem yang dimana terdapat sekitar 6 komponen utama dari robot arm ini. Yang pertama adalah 6 aksis robot arm yang memiliki fungsi sebagai aktuator pengecatan. Kemudian yang kedua adalah spregan otomatis yang adalah penyemprotan cat. Selanjutnya adalah PLC sebagai pengendali sistem, kompresor yang menjadi sumber tekanan udara, coating board adalah area pengecatan, dan sensor pendukung yaitu menjadi monitoring proses. Kemudian di sini kita bandingkan sistem manual dengan otomatis yang sudah kita rancang sebelumnya, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama adalah kualitas cat pada sistem manual itu tidak konsisten, dan kita harapkan pada sistem yang sudah terotomasi menjadi konsisten. Kemudian pada berikutnya adalah produktivitas, yang dimana pada sistem manual itu rendah, dan pada sistem terotomasi itu tinggi. Kemudian pada konsumsi cat, pada sistem manual itu boros, dan kita harapkan pada sistem yang terotomasi itu menjadi efisien. Dari segi keselamatan, itu pada sistem manual itu tinggi karena terpapar uap cat, dan karena pada sistem terotomasi operator tidak berada di dalam coating board, itu diharapkan risikonya menjadi rendah. Kemudian untuk ketergantungan operator yang dimana ini sangat berdasarkan skill pada sistem manual itu menjadi sangat tinggi, dan pada sistem terotomasi menjadi sangat rendah. Di sini adalah asumsi untuk total investasi awal pada sistem terotomasi ini. Sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa totalnya adalah 110 juta, yang dimana komponen tersebut diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah robot armnya, yaitu sekitar 85 juta, spray gun otomatis 5 juta, kompresor 7,5 juta, kemudian PLC atau microcontroller dan panel itu 5 juta, serta instalasi dan integrasi yang memerlukan biaya sekitar 7,5 juta. Di sini adalah rancangan untuk coating board dalam menggunakan robot arm, yang dimana robot arm berada di tengah, yang dimana lingkaran biru merupakan area jangkauan spray dari robot arm yang sekitar 2,7, yang memiliki radius 2,7 meter. Yang dimana robot arm tidak menjangkau penuh seluruh lingkaran ini karena hanya memiliki sudut gerak sekitar 300 derajat, yang dimana kita asumsikan furnitur ditaruh di tengah di sekitar daerah kota ini yang berdiri di atas meja putar, sehingga saat melakukan pengecatan furnitur itu bisa diputar sehingga pengecatan dapat dilakukan secara stabil dan konsisten. Kemudian untuk air compressor dan venteng ditaruh di belakang untuk menghindari segala bahaya yang terjadi sehingga tidak mengganggu sistem dari robot arm ini. Kemudian kita di sini menaruh exhaust yang sangat penting untuk coating board sehingga uap cat tidak menumpuk di dalam ruangan. Kemudian di sini ada temperatur dan humidity sensor yang diperlukan untuk keamanan dari coating board. Next. Selanjutnya adalah kita masuk ke conclusion. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang kita ambil dari perancangan sistem terotomasi ini. Yang pertama adalah sistem otomasi ini adalah berbasis pengecatan 6 aksis robot arm yang dapat dirancang untuk UKM Jepara Handicraft. Yang kedua, sistem terdiri dari robot arm, spray gun otomatis, kompresor, PLC, dan coating board yang tertutup.
Yang ketiga adalah sistem diharapkan mampu untuk meningkatkan konsistensi kualitas finishing, produktivitas, dan keselamatan kerja operator. Kemudian yang keempat adalah mampu mengurangi overspray dan pemborosan penggunaan cat. Kemudian yang terakhir adalah investasi sebesar 110 juta dengan penghematan 30 juta per tahun dan payback period sekitar 2,91 tahun. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Terima kasih.